Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Nah, gini, bagaimana cara kita memahami hadis ini? Pertama, kata Nabi, orang yang paling baik. Orang yang paling baik itu dua menurut Allah dan Rasulnya. Pertama, orang yang belajar Quran. Yang kedua adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Nah, kalau kita introspeksi diri kita ini siapa? Kita ini punya kelemahan? Tidak ada. Kita ini tidak ada apa-apanya. Tetapi karena kita ini ada hubungan khusus dengan Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah sumber kebaikan, maka kita pun dapat asarnya, dapat imbasnya juga menjadi orang yang baik. Contohnya batu bata. Kalau kita letak atau kita jadikan dinding WC, maka apa yang dia dengar? Bunyi kentut. Kan hina. Tapi kalau batu bata kita jadikan dinding mihrab masjid, dinding masjid, maka apa yang dia dengar? Lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Dia mulia, ya, dia mulia. Jadi sebenarnya kalau kita ingin kemuliaan, maka hubungkan diri kita dengan sumber kebaikan. Kita ini nggak ada apa-apanya, nggak ada harganya, ya. Tapi bila mana kita hubungkan diri kita dengan Al-Quran yang menjadi sumber kebaikan, maka kata Nabi, yang paling baik itu dua. Orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sumber kebaikan. Siapa saja yang ada hubungan dengannya, maka kedua-duanya itu adalah orang yang baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita istiqomah belajar Al-Quran. Nah, bila kita belajar Al-Quran sampai nanti kita sudah pandai, nanti kita ngajarkan lagi. Jadi selama hidup, ya itu kerjaan kita, belajar Al-Quran. Nanti kalau sudah pandai, ngajarkan Al-Quran. Nah, nanti mati, itulah jadi amal jariah kita, ilmu yang bermanfaat. Satu lagi, tadi juga kita dihimbau untuk berinfak, ya. Berinfak. Jadi Bapak Ibu hadirin, mari gunakanlah sebagian rezeki yang ada pada diri kita ini untuk membantu apa tadi Pak, fakir miskin, kaum duafa. Kaum duafa. Jadi kaum duafa ini sebenarnya bukan makannya tuh bukan setahun sekali, ya. Nah, kan kita biasanya ngasih makan atau ngasih beras, ngasih bantuan tuh setahun sekali. Padahal dia nih hidup hari-hari. Jadi kaum duafa, kenapa disebut duafa? Duafa itu jamak dari kata dhaif. Dhaif itu lemah. Jadi orang-orang yang lemah. Siapa orang-orang yang lemah? Ya orang-orang yang lemah dalam perekonomiannya. Ya, yang disebut dengan fakir dan miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Kalau fakir Bapak Ibu, orang yang tidak punya harta dan orang yang tidak punya pekerjaan untuk menghidupinya, itu namanya fakir. Apa itu orang miskin? Orang miskin adalah orang yang mempunyai sedikit harta dan mempunyai pekerjaan dan penghasilan tapi tidak mencukupi, namanya miskin. Nah, dua inilah yang diprioritaskan dalam Islam. Nah, bantulah dia, ya. Siapa yang membantu orang lain, itu tandanya pasti Allah akan membantu dia. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi, ya. Allah akan membantu seorang hamba selagi hamba itu mau membantu saudaranya sendiri. Jadi jangan salahkan Allah, kenapa Allah tak mau bantu saya. Kita yang tak mau membantu orang, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau membantu melancarkan atau mensukseskan urusan-urusan kita. Jadi bagaimana urusan-urusan kita itu bisa lancar? Maka bantulah orang lain, pasti Allah akan bantu kita. Nah, itu dia. Jadi tidak semuanya menurut kesanggupan kita. Berapa kita sanggup, berapa kita ikhlas, nah bantulah. Mudah-mudahan
urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, kesilapan itu milik saya. Mohon maaf untuk sempurnanya majelis ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.